Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 372. Bergegas ke kota kekaisaran. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Ada banyak anggota klan berkumpul di alun-alun Lin Klan. Mata mereka tertuju pada orang-orang yang berdiri di tengah alun-alun. Orang-orang ini akan menjadi perwakilan untuk turnamen paling bergengsi di Kekaisaran Yan Besar, Pertempuran Benih. Sehubungan dengan Pertempuran Benih, semua orang tahu dengan jelas tentang betapa menakutkannya itu. Jika keberhasilan seseorang dalam pertemuan klan akan memungkinkan dia untuk menjadi tokoh berpengaruh di Kekaisaran Yan Besar, maka, untuk dapat mengamankan tempat dalam Pertempuran Benih akan membuatnya mendapatkan kemuliaan dan rasa hormat tertinggi di Kekaisaran Yan Besar. Itu karena jika seseorang memiliki tempat, dia akan mewakili Kekaisaran Yan Besar untuk mengambil bagian dalam perang 100 kekaisaran yang epik. Di tengah alun-alun, Lin Fen sibuk mengatur rencana dengan para tetua untuk waktu di mana dia akan pergi. Tidak jauh, Lin Dong masih bersama dengan Lin Xiao dan rekan-rekannya. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung, "Di mana King Tan?" "Gadis itu tahu bahwa kamu tidak akan membawanya." Dia membuat ulah sekarang, Lin Xiao tertawa. Mendengar apa yang dikatakan, Lin Dong hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir, kami akan menenangkannya." "Baiklah, mereka hampir selesai dengan persiapan, pergi sekarang," Lin Zhentian tersenyum. "Oke. Kakek, ayah, dan semuanya, berhati-hatilah." Lin Dong menganggukkan kepalanya dengan berat dan membungkukkan tubuhnya untuk memberi hormat kepada Lin Zhentian dan rekan-rekannya. Setelah menyaksikan adegan ini, anggota klan di sekitar mereka tercengang. Selama periode waktu ini, dari apa yang mereka lihat, Lin Dong adalah individu yang sangat arogan dan tak kenal takut. Mereka tidak berharap dia begitu menghormati Lin Zhentian dan anggota keluarga cabang. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dan dengan satu hormat lagi, Lin Dong mengambil alih Little Flame, yang telah berubah menjadi anak kucing, dari Lin Xiao. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju pusat alun-alun dengan langkah besar. "Karena semuanya sudah disiapkan, ayo pergi." Lin Fen menganggukkan kepalanya ketika dia melihat Lin Dong dan Lin Zhentian tiba. Dia kemudian mengeluarkan peluit tajam dari mulutnya. Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga bisa terdengar dari kedalaman Lin Klan. Kemudian, seekor binatang iblis bersayap 4 yang besar terbang keluar, dengan sayapnya yang mengepak. Akhirnya, ia tiba dan melayang di ketinggian rendah di atas alun-alun. "Ayo pergi." Lin Fen melambaikan tangannya dan memimpin dengan melompat ke punggung binatang iblis itu terlebih dahulu. Lin Dong, Lin Langtian dan ratusan pejuang Lin Klan segera mengikuti jejaknya. Line-up seperti ini terlihat kuat dan mendominasi. Itu menunjukkan betapa pentingnya pertempuran benih bagi Lin Klan. Setelah semua orang melompat ke atas punggung monster bersayap 4 itu, dia mengeluarkan geraman rendah. Setelah itu, di bawah tatapan banyak anggota klan, binatang iblis bersayap itu naik ke udara dengan cepat. Dengan hembusan angin, monster itu terbang menuju arah kota kekaisaran dengan kecepatan yang ekstrim. Saat binatang iblis besar itu terbang melintasi langit kota Lin, itu menarik banyak tatapan dari orang-orang. Di dalam kota Lin, ada banyak individu yang berpengetahuan luas. Oleh karena itu, mereka tahu tentang tujuan Lin Klan untuk operasi ini. Namun, mereka masih penasaran untuk mengetahui apakah Lin Klan berhasil mendapatkan tempat di Battle of Shades kali ini. Meskipun klan Lin memiliki tokoh-tokoh kuat seperti Lin Dong dan Lin Langtian kali ini, masih ada pesaing dari 3 klan besar lainnya, keluarga kekaisaran dan sekte kuat lainnya. Pesaing-pesaing ini bukanlah individu yang sederhana. Oleh karena itu, dibandingkan dengan pertemuan klan, akan jauh lebih sulit untuk membedakan diri dalam pertempuran benih. Di tembok kota Lin City yang menjulang tinggi, ada sosok wanita yang anggun dan cantik. Dia mengangkat kepalanya dan melihat monster besar yang terbang itu.
Tanpa sadar, dia mengepalkan tangannya yang ramping dan seputih bunga bakung dengan lembut. Kakak Lindong yang bau, aku tidak membutuhkanmu untuk menemukan cara bagiku untuk pergi. Gadis itu menendang kerikil di bawahnya dengan lembut. Kemudian, dia mengangkat wajahnya yang tampak pintar dan halus sebelum dia menatap ke arah di mana monster besar itu terbang, dan mendengus, "Kamu membenciku karena kamu pikir aku lemah dan aku akan menyeretmu ke bawah. Selain itu, Anda bahkan membuat ayah memarahi saya." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, gadis itu menggigit bibir merahnya dengan lembut dan matanya yang seperti kristal tiba-tiba memerah. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar, dia menghirup udara sejuk dalam-dalam. "Kenapa? Apakah kamu akhirnya membuat keputusan?" Tiba-tiba, suara acuh tak acuh muncul di belakang King Tan. Dia berbalik dan melihat bayangan gelap yang ramping dan aneh muncul. Bayangan ini terbungkus di bawah gaun hitam dan aura dingin yang tak terlukiskan memancar darinya secara tidak jelas. Meskipun tembok kota di bawah kakinya tampak normal, tetapi sebenarnya, bagian dalamnya sudah menjadi bubuk. "Tunggu sampai saudara Lindong berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan, aku akan mengikutimu. Namun, saat itu, jika Anda tidak bisa membuat saya lebih kuat dari saudara Lindong, maka Anda pembohong." King Tan berkata sambil menggigit bibirnya yang mengilap dengan ringan. Sepertinya dia terkejut dengan kemunculan bayangan hitam itu. "Kamu lebih berbakat daripada kakakmu Lindong, namun emosinya tidak sesuai dengan keinginanmu." Pada usianya, jarang melihat individu dengan kebijaksanaan dan tekad seperti itu. Lebih jauh lagi, dia menyimpan banyak rahasia yang bahkan aku tidak bisa mengidentifikasinya. Namun, untuk permintaanmu, aku pasti bisa memenuhinya. Bayangan hitam ramping itu bergetar dengan lembut dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan, King Tan menganggukkan kepalanya, dia kemudian berbalik, mengangkat kepalan kecilnya yang seputih salju dan menggoyangkannya ke arah langit. Suaranya yang ringan dan renyah, dipenuhi dengan kemarahan seorang wanita muda, bergema di udara dengan lembut. Kakak Lindong yang bau, kamu tidak perlu membawaku. Lain kali aku muncul di depanmu, aku akan lebih kuat darimu. Ketika saat itu tiba, Anda akan sangat terkejut hingga rahang Anda terlepas." Saat Lindong duduk di atas binatang raksasa itu, angin kencang yang masuk menghilang, beberapa kaki sebelum mencapai tubuh Lindong. Ada banyak pejuang Lin Clan yang duduk di sekitar Lindong. Namun, tidak ada tanda-tanda ejekan dan penghinaan dalam tatapan mereka terhadap Lindong. Peristiwa baru-baru ini telah membuat mereka memahami bahwa pemuda di depan mereka bukanlah individu biasa. Hanya orang bodoh yang akan mengejek mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Jelas, mereka tidak bodoh. Secara alami, Lindong tidak terlalu peduli dengan tatapan mereka. Sebaliknya, dia melihat Lin City, yang semakin kecil dan semakin kecil di hadapannya. Tinju di lengan bajunya mulai mengepal erat. Itu karena dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah pergi kali ini. Di masa depan, dia akan menjelajahi dunia baru, penuh dengan bahaya dan peluang, sendirian. Adapun Lin Xiao dan rekan-rekannya, Lindong tidak terlalu khawatir tentang mereka. Sebelum Lindong pergi, dia tidak hanya memberi ayahnya banyak seni bela diri yang kuat, dia juga memberinya 2 boneka simbol tingkat lanjut. Lindong percaya bahwa, dengan kartu truf ini, keluarga cabang kota Yan akan secara bertahap lebih kuat di masa depan. "Ayah, King Tan, hati-hati!" Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia menarik pandangannya dan menutup matanya. Dia tahu bahwa, agar ayah dan anggota keluarganya hidup damai di Kekaisaran Yan besar, dia harus berhasil memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran. Hanya dengan begitu, dia bisa pergi dengan tenang. Imperial City, kota paling bergengsi di Great Yan Empire. Untuk saat ini, mengabaikan sekte super yang tak terlihat itu, setidaknya di antara semua faksi di dinasti Yan besar, keluarga kekaisaran adalah penguasa yang diakui secara universal dari Kekaisaran Yan besar. Oleh karena itu, kota kekaisaran secara alami merupakan tengara paling megah dan mengesankan di Kekaisaran Yan besar. Kota kekaisaran terletak di timur provinsi Great Desolate. Kota kekaisaran dan kota Lin kebetulan juga saling berhadapan.
Meskipun kota Lin dikenal memiliki skala yang sama dengan kota kekaisaran, namun sampai tingkat tertentu, yang pertama masih lebih rendah dibandingkan dengan yang terakhir. Bagaimanapun, klan Lin masih harus menghormati penguasa kekaisaran yang besar dan hanya klan yang bijaksana yang bisa bertahan. Terlepas dari itu, baik itu keluarga kekaisaran, klan Lin, 3 klan besar lainnya atau sekte terkemuka di kekaisaran yang besar, semuanya memandang pertempuran benih dengan sangat penting. Itu karena semua orang tahu pentingnya kualifikasi untuk perang 100 kekaisaran. Siapapun yang berhasil dipilih oleh sekte-sekte super itu dalam perang 100 kekaisaran, tidak hanya orang itu yang akan diberi hadiah besar, tetapi klannya dan bahkan kekaisaran yang besar juga akan diberi hadiah. Dalam sejarah kekaisaran Great Yan, tidak ada klan yang kekuatannya tidak melonjak drastis setelah anggotanya dipilih oleh sekte-sekte super itu. Kabarnya, salah satu dari 3 sekte besar di Kekaisaran Yan besar, sekte Luo Surgawi, dulunya adalah klan yang tidak dikenal beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, di masa lalu, klan kecil ini menghasilkan seorang jenius yang luar biasa, yang akhirnya memenangkan tempat dalam pertempuran benih dan memenuhi syarat untuk perang 100 kekaisaran. Yang terpenting, kejeniusan ini juga menampilkan performa hebat dalam perang 100 kerajaan dan akhirnya, dia dipilih oleh satu sekte super. Sejak hari itu dan seterusnya, kekuatan sekte Luo Surgawi meningkat secara tiba-tiba. Dalam beberapa ratus tahun, sekte Luo Surgawi menjadi salah satu dari 3 sekte besar di Kekaisaran Yan besar dan kekuatannya pasti sebanding dengan 4 keluarga besar. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa pentingnya pertempuran benih bagi faksi-faksi ini. Faksi-faksi ini pasti akan mengirimkan kejeniusan mereka yang sebenarnya untuk memenangkan penempatan dengan sukses. Jenius ini adalah anggota generasi muda terbaik di Kekaisaran Yan besar. Orang-orang ini telah membedakan diri mereka dari puluhan juta orang. Bahkan bagi Lindong, mengalahkan semua talenta ini dan ditempatkan di antara 5 posisi terakhir, akan menjadi tugas yang menegangkan. Dibandingkan dengan pertempuran benih, pertemuan klan hanyalah permainan anak-anak. 2 hari dihabiskan untuk melakukan perjalanan dari kota Lin ke kota Kekaisaran. Dalam 2 hari ini, Lindong juga memperoleh semua informasi mengenai pertempuran benih. Dari informasi ini, dia tahu bahwa semua sekte dan klan yang kuat di Kekaisaran Yan Agung telah mengirimkan pejuang terbaik generasi muda mereka. Namun, menurut Lin Fen, ada 5 faksi yang perlu dia khawatirkan. Keluarga Kekaisaran, klan Wang, dan 3 sekte terkuat di Kekaisaran Yan besar, sekte Luo Surgawi, Lembah Kesedihan Besar, dan sekte Raja Barbar. Bakat yang dimiliki oleh 5 faksi besar ini sama menakutkannya dengan Lin Langtian. Kali ini, sepertinya pertempuran benih benar-benar akan menjadi perang yang menakutkan. Part 373. Pertemuan para jenius. 2 hari kemudian, Lindong dan rombongan Lin Clan akhirnya mencapai kota Kekaisaran dengan lancar. Mereka kemudian beristirahat di kota Kekaisaran selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Lindong secara kasar mengalami kemegahan dan prestise kota Kekaisaran yang legendaris. Namun, setelah mencapai hari ketiga, waktu untuk bersantai akhirnya berakhir. Saat Lindong melihat Lin Fen, yang wajahnya tiba-tiba terlihat tegang dan mengesankan, dia tahu bahwa pertempuran benih akan segera dimulai. Dalam 3 hari ini, telah ada kedatangan rombongan yang terus-menerus dari berbagai sekte terkemuka Kekaisaran Yan besar. Ini pada gilirannya memicu suasana di kota Kekaisaran. Meskipun pertempuran benih adalah urusan internal, berita tentang masalah ini masih menyebar luas dan jauh. Siapapun yang menghitung dapat menebak bahwa selain pertempuran benih legendaris Kekaisaran Yan besar, apalagi yang bisa bertanggung jawab atas masuknya sekte besar dari berbagai provinsi dan wilayah yang tersebar di seluruh Kekaisaran? Saat berita menyebar, itu tidak diragukan lagi menjadi topik terpanas di seluruh kota Kekaisaran secara instan. Semua orang mendiskusikan tentang pertempuran benih dengan semangat. Topik seperti klan atau sekte mana yang akan memenangkan tempat muncul dalam diskusi. Pada saat yang sama, informasi tentang setiap individu berbakat dari berbagai faksi sedang digali untuk membahas tentang kemampuan mereka. Prediksi kasar juga dibuat berdasarkan diskusi ini. Tidak peduli apa, Lindong tahu bahwa pertempuran benih, yang dianggap rahasia oleh Lin Fen, telah beredar secara aktif di kota Kekaisaran.
Untuk perjalanan kali ini, Lin Fen tidak membawa banyak orang bersamanya. Dia hanya membawa Lin Dong, Lin Langtian dan beberapa pejuang yang luar biasa ke Istana Kekaisaran. Pertempuran benih akan berlangsung di tempat suci bagian dalam Istana Kekaisaran. Itu di bawah keamanan yang ketat dan hanya faksi-faksi kuat yang diizinkan mengakses. Tentu saja, ada juga batasan ketat pada jumlah orang yang diizinkan untuk mengakses tempat itu. Bagaimanapun, itu adalah Istana Kekaisaran dan aturan harus diikuti dengan ketat. Pada saat Lin Dong dan rekan-rekannya mencapai tempat suci bagian dalam Istana Kekaisaran, sudah ada banyak rombongan. Lin Fen tidak terkejut dengan adegan ini. Dia kemudian memimpin Lin Dong dan rekan-rekannya untuk menempati kursi mereka. Pada saat inilah Lin Dong punya waktu untuk mengamati arena di depannya. Ada aula yang monumental dan mengesankan. Namun, ada sesuatu yang membingungkan. Ada banyak lorong di sekitar aula dan lorong-lorong ini menyediakan akses ke aula. Selama pertempuran benih, semua orang akan menarik banyak. Undian yang diundi tidak menentukan lawan Anda, melainkan menentukan nomor urut jalan yang harus Anda masuki ke dalam aula. Begitu berada di dalam aula, lorong-lorong ini akan berkelok-kelok dan terjalin secara ekstensif. Menjelang akhir, akan ada 5 lorong yang tersisa dan mereka akan menyediakan akses ke aula utama. Hanya 5 individu yang dapat bertahan dari jalan setapak di aula yang akan keluar dari 5 lorong dan memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan. Lin Fen berkata kepada Lin Dong sambil menunjuk ke aula yang menjulang tinggi. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lin Dong tiba-tiba menyadari dan mengamati sekelilingnya. Beberapa faksi telah tiba di tempat ini dan dari aura mereka, semuanya tidak mudah untuk dihadapi. Namun, dia tahu salah satu dari mereka. Ada hingga 10 provinsi di Kekaisaran Yan besar. Mereka yang berhasil sampai di sini setidaknya adalah penguasa sebuah provinsi. Kekuatan mereka jauh melebihi sekte Wei yang mengerikan, sekte iblis besar dan lain-lain. Namun, di antara faksi-faksi ini, yang terkuat masih 4 klan besar, keluarga kekaisaran dan 3 sekte besar. Oleh karena itu, lawan yang harus diwaspadai Lin Dong berasal dari faksi-faksi ini. Secara alami, seseorang tidak dapat mengecualikan kemungkinan kuda hitam, seperti saat satu individu muncul dari sekte Luo Surgawi beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, kemungkinan kejadian seperti itu terjadi lagi sangat kecil. Lin Dong duduk dengan tenang di kursinya dengan kedua mata tertutup, mencoba untuk beristirahat. Namun, ini tidak berlangsung lama karena dia tiba-tiba terbangun oleh suara memekakkan telinga di dekatnya. Beberapa sosok mulai muncul di platform terdekat. Tatapan Lin Dong mengikuti asal suara. Sementara itu, dia merasakan aura yang membatu dari sosok-sosok ini. Ada total 4 orang yang baru saja tiba. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut putih. Wajahnya tenang, namun Lin Dong bisa merasakan aura kuat memancar dari tubuhnya. Aura ini menunjukkan individu yang lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak tahap manifestasi, namun pada saat yang sama, tidak memiliki jarak yang kecil sebelum mencapai tahap nirvana. Setengah langkah menuju panggung nirvana. Lin Dong menyipitkan matanya sedikit. Penatua berambut putih ini adalah praktisi setengah langkah menuju Nirvana Stage. Aura semacam ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menerobos ke tahap Nirvana. Selama dia memiliki cukup pil Nirvana, tingkat keberhasilannya akan di atas 60%. Itu adalah pemimpin sekte Luo Surgawi, Liu Luo. Apakah Anda melihat pemuda berpakaian putih di belakangnya? Dia adalah pesaing kuat yang diharapkan untuk memenangkan tempat kali ini. Suara Lin Fen terdengar di telinga Lin Dong saat yang terakhir mengamati sesepuh berambut putih. Mendengar kata-kata ini, tatapan Lin Dong bergeser ke arah pemuda berpakaian putih di belakang sesepuh berambut putih. Pemuda ini tampak tampan dan halus. Namun, yang membuat Lin Dong tegang adalah aura pemuda itu berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut. Pedang Luo Surgawi berpakaian putih, Duyun. Lin Dong berseru. Dalam perjalanan ke sini, Lin Fen telah menceritakan kepadanya kisah-kisah tentang generasi muda sekte-sekte ini. Pedang Luo Surgawi berbaju putih adalah bakat luar biasa di antara generasi muda sekte Luo Surgawi.
Dia adalah bakat luar biasa, yang tingkat permainan pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Saat Lindong memperhatikan pemuda berpakaian putih dengan penuh perhatian, yang terakhir menoleh, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Saat tatapannya bertemu dengan Lindong, bayangan pisau tajam tapi tak berbentuk terbang melintasi. Bayangan pedang semacam ini tidak ditembakkan dengan sengaja oleh pemuda berpakaian putih. Melainkan, itu ditembakkan secara otomatis setelah level permainan pedang seseorang mencapai level yang luar biasa. Wajah Lindong tetap tenang dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Beberapa kaki sebelum mencapai tubuh Lindong, bayangan pedang pemuda berpakaian putih itu menghilang seolah-olah menabrak semacam penghalang tak terlihat. Energi mental, menarik. Pemuda berpakaian putih bergumam pada dirinya sendiri, dengan senyum di wajahnya saat bayangan pedang menghilang. Duyun, jangan meremehkan pemuda itu. Jika saya tidak salah, dia adalah Lindong, yang reputasinya mengguncang kekaisaran Yan besar baru-baru ini. Bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganinya. Kali ini, klan Lin sebenarnya memiliki dua jenius yang luar biasa, benar-benar membuat iri semua orang, kata tetua berambut putih sambil melirik Lindong. Oh, jadi dia Lindong itu? Memang lawan yang tangguh, pemuda berpakaian putih terkejut setelah mendengarnya. Segera, dia tersenyum ketika dia menjawab. Kecuali Anda kurang beruntung untuk bertemu dengannya, jangan mencari masalah. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan lagi setelah kami mendapatkan tempat, tetua berambut putih itu mengingatkannya. Ya, pemuda berpakaian putih itu menganggukkan kepalanya. Setelah memberi Lindong senyum tipis, dia kemudian menarik pandangannya. Lindong juga menarik pandangannya, dengan rasa ratapan di hatinya. Setelah menyaksikan sejauh mana para jenius ini, dia menyadari betapa kekurangannya dia di masa lalu. Orang-orang ini dilahirkan dengan keterampilan bawaan yang luar biasa, dan dengan sumber daya dari sekte mereka, mereka secara alami memperoleh prestasi luar biasa. Sebaliknya, Lindong harus memanjat sendiri ke tempat dia sekarang dan menanggung kesulitan sendirian dalam prosesnya. Dibandingkan dengan orang-orang ini, perjalanannya jauh lebih intens. Setelah kedatangan rombongan sekte Luo Surgawi, semakin banyak faksi mulai berdatangan. Gerakan sekecil apapun dari faksi-faksi ini dapat mengguncang seluruh kekaisaran Yan besar. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik sebenarnya dari kekaisaran ini. Saat lebih banyak rombongan tiba, Lindong melihat dua sekte besar lainnya, sekte Raja Barbar dan Lembah Kesedihan Besar. Para peserta pertempuran benih dari dua sekte ini pasti sekuat pemuda berpakaian putih. Mereka adalah pesaing kuat untuk pertempuran benih. Sementara Lindong mengamati lawan-lawan ini, tidak jauh dari sana, ada juga orang-orang yang mengamatinya. Apakah dia Lindong yang disebutkan King Su sebelumnya? Orang yang mengamati Lindong adalah seorang pemuda berjubah hitam. Dia cukup tampan, namun ada semburat kesombongan yang tak bisa disembunyikan di antara alisnya. Dia sepertinya tipe pria yang berpikir dia jenius dan penuh dengan dirinya sendiri. Berdiri di samping pemuda itu, ada sosok cantik yang Lindong kenal. Dia adalah Huangpu Jing dari klan Huangpu. Matanya serius saat dia menatap tepat di Lindong. Dia telah mendengar berita terbaru tentang Lindong dan dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan meningkat secara dramatis dalam setahun. Lagi pula, pada saat mereka berada di tablet kuno Great Wastelands, Lindong bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Langtian. Sekarang, dia sejajar dengan yang terakhir. Tidak bisakah kamu menyebut namanya dengan keintiman seperti itu? Sister Kingsu tidak tertarik padamu. Huangpu Jing melihat pemuda di sampingnya dan merajut alisnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa jenius terkuat klan Huangpu mereka adalah sepupu gilanya. Di masa depan, saya pasti akan membedakan diri saya dalam perang 100 kekaisaran dan ketika saat itu tiba, sekte super akan memilih saya untuk bergabung dengan barisan mereka. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk merayu Kingzu, pemuda berjubah hitam itu terkekeh. Dia cukup kesal dengan sikap Huangpu Jing. Namun, dia harus menanggungnya karena dia adalah putri dari pemimpin klan. Mari kita bicarakan setelah kamu memenangkan tempat di Battle of Seeds. Lawan ini tidak mudah dihadapi. Huangpu Jing berkata dengan dingin.
Kali ini, saya benar-benar berharap berada di grup yang sama dengan anak itu, Lindong. Saya ingin menguji kemampuannya dan melihat apakah dia layak untuk disebutkan dalam napas yang sama dengan Kingsu, kata pemuda berjubah hitam acuh tak acuh sambil menatap Lindong dengan dengki. Kamu sebaiknya tidak memprovokasi Lindong dengan sengaja. Seru Huang Pu Jing buru-buru. Mendengar apa yang dikatakan, pemuda berjubah hitam itu menggerutu, dengan kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Di permukaan, dia menolak mengomentari pengingat Huang Pu Jing. Namun, dalam pikirannya, dia sudah mengambil keputusan. Jika dia bertemu Lindong kali ini, dia akan membiarkan Lindong mengerti bahwa hanya dia yang bisa berbicara tentang Ling Qingzu. Oh! Lindong berbalik, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan menatap pemuda berjubah hitam yang wajahnya sedingin es. Segera, dia mengerutkan alisnya karena dia tidak bisa mengingat dendam apa yang dia miliki dengan pemuda ini. Setelah tidak ada kesimpulan yang dibuat, Lindong menarik pandangannya. Tepat ketika dia bisa menutup matanya dan beristirahat, sinar cahaya keemasan yang sombong, disertai dengan gelombang tawa, tiba-tiba muncul di situs itu. Anggota klan Wang telah tiba. Saat dia mendengar kata-kata Lin Fen, sudut luar mata Lindong berkedut dan tatapannya beralih dengan cepat ke arah keributan. Dia sangat tertarik pada kejeniusan luar biasa klan Wang yang bahkan Lin Langtian tidak bisa tangani, Wang Zhong. Part 374. Jubah hijau Moling. Di bawah tatapan orang banyak, cahaya keemasan menyapu cakrawala sebelum perlahan turun ke arena. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, 3 sosok muncul. Orang di depan adalah seorang pria paruhbaya bersenjata telanjang dan dia tampak seperti orang kasar. Saat matanya mengamati seluruh arena, aura yang sangat tangguh dan buas muncul. Namun, apa yang menyebabkan Lindong menjadi serius adalah bahwa aura pria ini tidak kalah dengan Lin Fen sama sekali. Itu berarti dia adalah seorang praktisi panggung nirvana sejati. Klan Wang memang faksi besar yang mampu menyaingi Lin Clan. Saat ia merasakan kekuatan pria paruhbaya itu, Lindong diam-diam menelan lidahnya. Faksi besar ini benar-benar kuat. Faktanya, di seluruh dinasti yang besar, satu-satunya faksi yang memiliki sumber daya untuk memungkinkan seseorang mencapai tahap nirvana mungkin hanya segelintir itu. Namun, Lindong juga percaya bahwa tahap nirvana adalah sejauh mana sumber daya 4 klan besar. Di klan Lin Mu telah mencapai puncak tahap manifestasi dan dia memiliki kualifikasi untuk menyerang tahap nirvana. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun kemungkinan kegagalan mungkin menahannya, Lindong sadar itu kemungkinan besar karena Lin Clan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk praktisi lain untuk menyerang tahap nirvana. Lagi pula, itu membutuhkan pil nirvana dalam jumlah besar untuk menyerang tahap nirvana dan bahkan Lin Clan akan kesulitan untuk membelinya 2 kali. Oleh karena itu, mereka menaruh harapan mereka pada perang 100 kekaisaran yang akan datang. Selama salah satu anggota mereka dipilih oleh Sekte Super, hadiah yang akan mereka berikan kepada mereka akan memungkinkan Lin Clan mereka untuk mencoba terobosan lain. Pada saat itu, hampir tidak ada faksi di dinasti yang besar yang bisa menentang mereka. Tentu saja, Lindong sadar bahwa kemungkinan besar ada banyak orang di sini yang memiliki ide yang sama dengan Lin Fen. Ketika pikiran ini melintas di benaknya, perhatian Lindong segera beralih ke belakang pria paruhbaya itu. Ada 2 pemuda yang tampak mirip di belakangnya. Salah satunya adalah Wang Yan, yang sudah dikalahkan oleh Lindong. Setelah Lindong dengan santai memelototinya, dia berbalik untuk melihat pemuda di sampingnya, yang mengenakan pakaian biru. Pemuda ini mengenakan pakaian biru dan wajahnya tanpa emosi. Dari penampilannya saja, dia tampak cukup biasa. Namun, penampilannya langsung menarik perhatian orang banyak. Saat dia diam-diam berdiri di belakang pria paruhbaya itu, aura ganas dan sombong yang sama muncul. Faktanya, auranya jauh lebih kuat daripada Wang Yan. Jelas, ini adalah orang yang telah diperingatkan Lin Fen kepadanya, jenius klan Wang, Wang Zhong. Ketika mereka muncul, pria paruhbaya bersenjata telanjang itu tertawa terbahak-bahak, sebelum matanya menoleh ke arah Lin Fen. Haha, Lin Fen, kamu datang ke sini lebih awal setiap saat. Namun, saya khawatir Anda akan kecewa kali ini.
Sebelum sosoknya tiba, tawa hangat pria paruh baya bersenjata telanjang itu memantul. Wang Lei, jangan hitung ayammu sebelum menetas. Anda mungkin akan kecewa, Lin Fen dengan lembut tersenyum saat dia berkata. Sepertinya kamu masih menyimpan dendam setelah Lin Clan MU dikalahkan oleh Wang Clanku selama Battle of the Seed sebelumnya. Pria paruh baya bersenjata telanjang bernama Wang Lei itu tertawa terbahak-bahak. Ada jejak permusuhan yang terkandung dalam kata-kata mereka. Bagaimanapun, klan besar ini tidak rukun, terutama setelah pertempuran benih sebelumnya, di mana seorang jenius klan Wang mengalahkan klan Lin. Ini tidak diragukan lagi menonjol sebagai jempol sakit utama untuk Lin Fen dan yang lainnya dan selama bertahun-tahun, Wang Clan tanpa henti mengejek mereka tentang hal itu. Kakak, itu Lindong. Dia adalah orang yang memburuku di tablet kuno Great Wastelands dan dia bahkan menghina Wang Clan. Sama seperti Lin Fen sedang berbicara dengan Wang Lei, mata dendam Wang Yan menatap tepat di Lindong. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sangat ingin merebus yang terakhir hidup-hidup. Ketika dia mendengar kata-katanya, pemuda berpakaian biru itu perlahan mengangkat kepalanya sebelum dia menatap tepat ke Lindong. Matanya tajam seperti pisau. Namun, sehubungan dengan tatapannya, Lindong memilih untuk mengabaikannya karena dia tetap tenang. Haha, saudara Wang Song, lama tidak bertemu. Apa kabar? Sama seperti mata setan Wang Song menatap tepat di Lindong, berdiri di samping, Lin Langtian lembut tersenyum saat dia berbicara. Lin Langtian, kudengar kamu tidak bisa menangani orang itu? Wang Song melirik Lindong saat dia berbicara dengan santai. Beberapa makhluk rendahan selalu berusaha untuk naik lebih tinggi. Apa Lucon? Saya percaya bahwa setelah pertempuran benih ini, dia secara alami akan kembali ke tempatnya. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam jenis pertempuran ini. Lin Langtian dengan santai tersenyum saat dia berkata. Auranya cukup kuat. Tahap manifestasi awal, namun dia mampu menandingi Anda. Sepertinya kemampuan bertarungnya cukup kuat. Jika saya bertemu dengannya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, Wang Yan seharusnya tidak menderita tanpa alasan dan saya harus memberitahu semua orang bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mempermalukan klan Wang saya. Suara Wang Song begitu tenang bahkan tidak menimbulkan riak. Segera, dia berhenti sejenak sebelum dia berkata, tentu saja, jika aku cukup malang untuk bertemu denganmu, aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Haha, juga. Lin Langtian tertawa saat dia berkata. Segera, dia berbalik untuk melihat Lindong yang tenang, sebelum kilatan ganas melintas di matanya. Berdiri di samping, Wang Yan juga tertawa sambil menatap Lindong dengan kejam. Meskipun dia telah mendengar tentang keributan yang disebabkan Lindong, menurutnya, terlepas dari keajaiban apa yang dialami yang terakhir, dia bukan tandingan saudara Wang Song. Pada saat itu, ketika orang itu dikeluarkan dari pertempuran benih, dia akan melihat betapa sombongnya Lindong. Sehubungan dengan percakapan mereka, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Namun, rasa dingin dan niat membunuh diam-diam muncul di hatinya. Lin Langtian ini terus-menerus menyebabkan masalah baginya dan dia benar-benar penuh kebencian. Namun, dia tidak peduli seberapa berbakat Wang Song. Dalam pertempuran benih ini, terlepas dari siapa yang muncul di depannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jika dia memilih untuk tidak membuat masalah untuknya, itu tidak masalah. Namun, jika dia benar-benar bodoh, dia tidak akan keberatan membuat klan Wang menangis saat mereka pulang. Dong. Segera setelah pasukan klan Wang mencapai, beberapa faksi lain terus berdatangan. Faktanya, sepertinya setiap faksi teratas di dinasti yang besar telah tiba di arena ini. Beberapa saat kemudian, suara gong yang tajam bergema di udara. Wala! Ketika suara gong itu bergema, pasukan elit bersenjata lengkap yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah, sebelum mereka langsung menempatkan diri di seluruh arena dan mencegah siapapun menerobos masuk. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di arena menjadi tenang, sebelum mereka menatap pintu masuk. Mereka semua tahu bahwa penguasa dinasti Yan Agung, keluarga kekaisaran akan segera tiba. Haha, sudah 20 tahun,
namun kalian semua masih terlihat sangat bersinar. Tiba-tiba, tawarnya dan hangat terdengar dari pintu masuk. Kemudian, sekelompok besar pria berkerumun. Yang memimpin adalah seorang pria paruh baya, yang rambutnya dicat hitam putih. Pria itu mengenakan jubah naga dan dia mengeluarkan aura kerajaan yang kuat. Usianya tampak mirip dengan Lin Fen dan Wang Yan. Meskipun mereka berdua dianggap elit dinasti yang besar, berbeda dengan pria ini, mereka tampak agak kurang. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sejati dinasti yang besar. Harimau tiran keluarga kekaisaran, Mo Jingtian. Apakah dia kaisar dinasti yang agung, Mo Jingtian? Auranya mungkin lebih kuat dari Lin Fen dan Wang Lei. Fondasi keluarga kekaisaran benar-benar kokoh. Ekspresi Lindong sangat serius. Dia bisa merasakan aura yang sangat menekan dari tubuh Mo Jingtian. Tekanan itu bahkan lebih kuat dari Lin Fen. Oleh karena itu, kekuatan pria itu mungkin telah melampaui Lin Fen dan yang lainnya. Bahkan, dia mungkin telah berhasil menembus kalpa nirvana pertama dan secara resmi maju ke tahap Wan Yuan nirvana. Saat menghadapi praktisi yang begitu kuat, Lindong menjadi sangat waspada. Itu karena dia tahu bahwa melawan praktisi panggung nirvana seperti Lin Fen dan Wang Lei, yang belum menembus kalpa nirvana, dia bisa menggunakan wayang jiwa darah untuk membalikkan keadaan. Namun, jika dia bertarung melawan Mo Jingtian, dia akan sangat terancam. Salam, Yang Mulia. Ketika mereka melihatnya, Lin Fen, Wang Lei dan pemimpin faksi lainnya segera menyambutnya dengan hormat. Haha, kenapa kalian begitu sopan? Buanglah upacara-upacara itu. Mo Jingtian tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur dan dipenuhi dengan tekanan yang luar biasa. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan lembut perlahan menyebar dan meluruskan semua punggung mereka yang bengkok. Film kasual Mo Jingtian menyebabkan ekspresi Lin Fen dan yang lainnya berubah serius. Mereka dianggap sebagai praktisi elit Great Yan Dynasty dan mereka secara alami merasakan betapa kuatnya Mo Jingtian. Segera, ekspresi iri tanpa sadar menyembur di hati mereka. Yayasan keluarga kekaisaran terlalu kuat. Untuk menyerang tahap nirvana, mereka telah menggunakan hampir setiap pil nirvana di klan mereka. Oleh karena itu, bagaimana mereka memiliki sisa untuk menyerang kaplan nirvana yang menakutkan itu? Meskipun demikian, selama salah satu klan kami dipilih oleh sekte super, sumber daya klan kami akan membengkak lagi. Pada saat itu, saya juga dapat menyerang kaplan nirvana pertama dan naik ke tahap Wan Yuan nirvana. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati beberapa pemimpin faksi menjadi panas. Saat mereka menatap murid-murid mereka yang akan berpartisipasi dalam pertempuran benih, mata mereka semua dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Lindong berdiri di belakang Lin Fen, sebelum dia tiba-tiba menoleh ke belakang Mo Jingtian. Di tempat itu, ada seorang pemuda berjubah hijau mengikuti di belakangnya. Pemuda ini sangat cantik dan bahkan Qin Shi, dari klan Qin, tidak bisa menandinginya. Dengan penampilannya, bahkan beberapa gadis mungkin menjadi iri padanya. Oleh karena itu, Lindong merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pria sebenarnya bisa secantik ini. Sama seperti hati Lindong sedikit terpana oleh betapa cantik pemuda ini, ekspresinya secara bertahap berubah serius. Saat orang itu perlahan mendekati mereka, dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat kuat mengalir di dalam tubuhnya. Ini adalah lawan yang harus Anda perhatikan. Anggota keluarga kekaisaran sangat tertutup dan mereka tidak memamerkan kekuatan mereka. Namun, mereka semua sangat kuat dan mereka semua adalah musuh yang tangguh. Kata-kata Lin Fen terlintas di benak Lindong. Kemudian, pupilnya menyusut. Sepertinya pemuda itu, yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita, akan mewakili keluarga kekaisaran dalam pertempuran benih. Keluarga kekaisaran, jubah hijau moling. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.